Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya pada pekan sebelumnya, yaitu saya akan menindaklanjuti beberapa hal yang penting diperdalam, diantaranya adalah memperdalam tentang penelitian jenis deskriptif, penelitian survei, dan penelitian tindakan. Saya kira tiga penelitian ini relevan dengan tema-tema yang sudah kalian baca di artikel yang saya tugaskan, mulai dari tema pada pertemuan yang kelima sampai tema pertemuan yang ke-10. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada atau isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Ada banyak fenomena atau isu yang berkembang di masyarakat kita, di komunitas kita masing-masing. Misalnya sekarang fenomena perilaku masyarakat dalam mengantisipasi banjir, atau fenomena pekerja anak, fenomena anak-anak pang, fenomena kekerasan terhadap pekerja anak, fenomena kekerasan terhadap perempuan, dan fenomena pelecehan seksual misalnya. Jadi saya kira tema-tema atau isu-isu ini menarik untuk diteliti. Ya terserah mau menggunakan penelitian deskriptif atau penelitian-penelitian yang lainnya. Tetapi itu tadi contoh-contoh yang dapat kita lakukan untuk penelitian deskriptif. Mengkaji bentuk atau aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan fenomena-fenomena atau isu-isu yang berkembang. Misalnya penelitian tentang bentuk-bentuk kekerasan atau karakteristik kekerasan terhadap pekerja anak di sektor nelayan, di perkebunan, atau di rumah-rumah produksi, atau di home industry misalnya. Apakah terjadi perbedaan kekerasan di ketiga tempat itu terhadap pekerja anak? Apakah ada perbedaan kekerasan yang dialami oleh anak laki-laki dengan anak perempuan? Misalkan letak perbedaannya di aspek apa? Misalnya ya, kekerasan fisik itu apakah ada kesamaan antara pekerja anak laki-laki dengan perempuan? Kekerasan oral apakah juga ada memiliki kesamaan? Sementara kekerasan seksualnya apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Anak laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual. Misalnya pekerja anak di sektor nelayan, dulu pernah saya membaca penelitian tentang kekerasan anak yang dialami oleh anak di nelayan, di sektor nelayan di Medan, saya dulu pernah membaca. Karena berbulan-bulan orang di tengah laut, nah di situ akan memiliki kecenderungan anak-anak dapat mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh anak atau komunitas-komunitas tertentu itu biasanya memang secara teoritik dilakukan oleh orang atau kelompok yang memiliki power terhadap kelompok atau orang yang tidak memiliki power, ataupun kalaupun memiliki powernya itu lebih lemah dibandingkan dengan pelaku.
Nah, misalnya kekerasan negara, pemerintah terhadap rakyat itu selalu muncul seperti itu, dan tidak sebaliknya, rakyat melakukan kekerasan terhadap pemerintah. Nah itu karena ya tidak memiliki power. Tidak ada rakyat melakukan kekerasan atau buruh melakukan kekerasan terhadap majikannya, ya tidak memiliki power, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam penelitian ini tidak dilakukan manipulasi, tidak dilakukan rekayasa terhadap objek-objek yang diteliti atau subjek-subjek yang diteliti. Jadi kalau objek itu adalah fenomena yang diteliti, sementara subjek itu adalah pelaku yang menjadi responden atau menjadi informan dari penelitian kita, itu namanya subjek. Jadi subjek penelitian itu bukan peneliti, tetapi pelaku dari penelitian itu, yaitu orang yang memberikan informasi atau responden. Kemudian metode deskriptif lebih luas dari survei, karena survei itu merupakan bagian dari deskriptif. Jadi deskriptif itu lebih luas karena banyak sekali, tidak hanya survei. Bisa saja penelitian korelasi, penelitian komparatif itu bagian dari deskriptif. Jenis-jenis penelitian deskriptif lah ini. Pertama adalah studi perkembangan. Yang dikaji adalah perubahan atau perkembangan kemampuan berpikir, perkembangan pertumbuhan ekonomi, perubahan perilaku, dan sebagainya. Misalnya yang saya contohkan, yang pernah saya alami memang penelitian tentang misalnya contohnya begini, saya melakukan pendampingan terhadap pekerja seks atau kelompok-kelompok yang rawan tertularnya HIV mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Jadi dari satu periode ke periode ini dapat saja misalnya saya lakukan penelitian yang sifatnya pengembangan. Ada 3 aspek yang diteliti, yang didampingi, yang diintervensi, yang di kegiatan-kegiatan kita. Jadi pola-pola kegiatan untuk pengurangan perilaku dengan pendekatan pengurangan HIV, penularan HIV dengan pendekatan perubahan perilaku, itu ada 3. Yang pertama, ada 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap HIV. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi, kegiatan workshop, kegiatan pelatihan-pelatihan itu dilakukan kepada kelompok-kelompok yang rentan terhadap penularan HIV atau yang terkonsentrasi kemungkinan terjadinya penularan HIV, yaitu terhadap orang-orang yang ada di lokalisasi. Banyak orang-orang yang berkaitan atau stakeholder yang berkaitan di lokalisasi. Misalnya WBS, kemudian pelanggan, stakeholder, pengurus, dan sebagainya. Ini misalnya dapat dilakukan penelitian berjangka panjang mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Atau juga dilakukan penelitian cross section, jadi bertahap, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima dari program itu. Apakah memiliki dampak dari aspek pengetahuannya, sikapnya, kemudian perubahan perilakunya bagaimana. Nah, saya kira ini menarik untuk diteliti juga. Berikutnya adalah studi kasus, menghimpun dan menganalisis berdasarkan satu kasus tertentu. Misalnya yang saya teliti adalah kasus tahun 2004, saya bersama UNICEF melakukan penelitian terhadap kekerasan yang dialami oleh anak-anak di beberapa sektor di Tulungagung. Ada yang di sektor nelayan, ada di sektor perkebunan, ada di sektor rumah tangga, dan ada di sektor home industry. Nah, ya kan? Yang di sektor nelayan pada waktu itu dilakukan di Kecamatan Besuki,
kemudian termasuk di daerah perkebunan di situ, karena di situ juga agak perkebunan, anak-anak bekerja di situ. Kemudian yang di sektor industri itu juga ada marmer di Besuki. Juga ada penelitian yang di perkotaan. Nah, jadi kasus kekerasan itu bisa menjadi satu isu atau fenomena yang diteliti. Misalnya yang dicari datanya adalah bagaimana jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh pekerja anak di beberapa sektor itu. Kemudian di bagian mana saja di antara kekerasan yang dialami oleh anak. Misalnya tadi itu jenis-jenis kekerasan itu kan, kekerasan kan bisa saja. Ada kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara oral, jadi dikata-katain itu misalnya. Kemudian ada kekerasan seksual. Ada 4 jenis kekerasan yang mungkin terjadi pada anak atau pada perempuan. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan itu? Atau situasi apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan? Faktor mana yang paling determinan di antara faktor-faktor yang lainnya misalnya? Ini juga penting diteliti ya. Bagaimana mengurangi dampak kekerasan itu? Itu misalnya data-data yang dikumpulkan di studi kasus. Berikutnya yang merupakan bagian dari penelitian deskriptif adalah studi kemasyarakatan. Jadi di artikel yang kalian baca, yang review itu kan ada penelitian kemasyarakatan, yaitu kajian yang dilakukan secara intensif terhadap satu kelompok masyarakat yang memiliki ikatan atau karakteristik tertentu. Masyarakat selalu memiliki komunitas. Ada komunitas yang didasarkan pada pekerjaan, komunitas yang berbasis hobi, komunitas yang berbasis interest, dan komunitas yang berbasis kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya ada komunitas yang memiliki kepercayaan di luar 6 agama yang formal diakui oleh pemerintah. Misalnya kelompok kepercayaan tertentu di masyarakat kita juga itu menarik untuk diteliti. Atau komunitas yang berbasis hobi, misalkan penghobi ternak burung misalnya, penghobi ayam, penghobi kendaraan tertentu, atau penghobi sepeda ontel dan sebagainya. Saya kira hal-hal demikian dapat diteliti yang mungkin bisa dikaitkan dengan isu-isu yang mutakhir, misalnya bagaimana peran komunitas penghayat terhadap terhadap fenomena diskriminasi pemerintah terhadap masyarakat misalnya, atau tanggapan komunitas-komunitas di masyarakat terhadap fenomena COVID-19 dan sebagainya. Saya kira ini hal-hal yang menarik tergantung dari mana peneliti itu melihatnya. Kemudian penelitian perbandingan atau studi perbandingan, membandingkan 2 atau lebih situasi, program atau kegiatan dalam rangka menemukan persamaan atau perbedaan, atau dalam rangka untuk menghasilkan kebijakan yang efektif misalnya. Membandingkan antara program pencegahan HIV di lokalisasi di kelompok-kelompok yang rentan, yang terkonsentrasi, yang rentan terhadap penularan HIV, atau di kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas. Misalnya pada tahun 2006, berbagai studi menunjukkan bahwa penularan HIV itu terkonsentrasi pada kelompok tertentu, yaitu pada WPS, pada pelanggan, dan pada stakeholder. Tetapi pada tahun 2010 ke atas sampai sekarang,
ternyata penurunan HIV itu tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi menyebar ke semua masyarakat. Misalnya ibu rumah tangga atau anak atau bapak-bapak di masyarakat luas itu juga sudah mengalami tertular HIV. Ini menunjukkan bahwa perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya, penurunan HIV itu dari yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu ke menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Nah, ini juga bisa ditindaklanjuti dengan penelitian kecenderungan. Misalnya tadi, jadi pada tahun 2006 sampai 2010 itu kan penurunan HIV hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memang rentan. Tetapi dengan melihat karakteristik penyebaran HIV yang tidak hanya disebabkan oleh seks, tetapi juga disebabkan oleh suntik, maka bisa kita memberikan satu asumsi bahwa ada kemungkinan di periode berikutnya itu mengalami kecenderungan penyebaran HIV ke masyarakat yang lebih luas. Yang lebih luas, tidak hanya pada kelompok tertentu. Nah, ternyata ya memang kecenderungan terjadi dia. Jadi dengan mengamati karakteristik dari suatu fenomena itu, kemudian kita asumsikan adanya kecenderungan ke kelompok masyarakat yang lebih luas. Itu dapat dilakukan dengan penelitian-penelitian yang dinamakan dengan studi kecenderungan. Dan studi tindak lanjut nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Penelitian deskriptif survei. Nah, jadi tadi kan penelitian deskriptif ya. Deskriptif. Nah, sekarang penelitian survei yang kedua. Digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang suatu populasi dengan menggunakan sampel. Jadi survei itu adalah penelitian bukan populasi, tetapi menggunakan sampel. Misalnya survei tentang penggunaan sampo X di masyarakat, berapa persen misalkan masyarakat di suatu kota itu menggunakan sampo X. Dilakukanlah penelitian terhadap sampel. Misalnya peneliti menunggu di pasar. Setiap ketemu orang ditanya menggunakan sampo jenis apa. Setiap ketemu orang laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua ditanya menggunakan sampel apa. Atau di tempat-tempat umum, di terminal, di masjid, di tempat-tempat ibadah, atau di tempat-tempat pendidikan, setiap ketemu orang ditanya. Itu juga merupakan bagian dari penelitian deskriptif survei. Kemudian karakteristik dari penelitian survei ini, pertama adalah informasi diperoleh dari sampel. Sudah tadi penjelasannya. Informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan lisan maupun tertulis. Jadi lisan maupun tertulis maupun mengisi data-data angket atau melalui lisan ditanya langsung tadi seperti menggunakan sampo apa, jenis apa dan sebagainya, mengapa, berapa kali menggunakan dalam satu minggu dan sebagainya. Ini bisa dipakai untuk pengambil kebijakan oleh yang memproduksi sampo itu. Misalnya yang ketiga, karakteristiknya adalah informasi dikumpulkan untuk mendeskripsikan aspek tertentu, yaitu misalnya tentang kepuasan pengguna sampo, kemudian untuk mengetahui berapa kebutuhan sampo setiap bulan, setiap keluarga dan sebagainya, dengan tadi itu meneliti berapa kali penggunaan sampo dalam waktu seminggu, anggota keluarganya berapa, apakah ada perbedaan antara orang satu dalam anggota keluarga itu penggunaan samponya, apakah satu untuk semua anggota keluarga dan sebagainya. Pengumpulan data survei itu bisa melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung.
Ya langsung tadi ya, misalkan di pasar, di mall, di tempat-tempat umum, di tempat ibadah dan sebagainya. Atau wawancara melalui media. Jadi ada ya kita survei itu langsung ditelepon, diacak gitu ya. Jadi setiap berdasarkan pada buku telepon yang dimiliki, setiap nomor itu ditelepon. Itu maaf, misalkan Bapak, Ibu, saya mengganggu sebentar. Nah, itu bisa meneliti dengan cara seperti itu. Mungkin butuh waktu 5 menit atau 3 menit untuk mengetahui. Atau lewat internet gitu kan, lewat internet. Pengisian angket secara langsung. Diberikan angket, kemudian menjawab, itu namanya responden gitu ya. Pengisian angket yang dikirim melalui jasa pengiriman. Saya kira banyak cara ya, banyak cara yang digunakan untuk mengumpulkan data survei itu. Intinya adalah penelitian survei itu dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media. Yang berikutnya adalah penelitian tindakan. Merupakan suatu pencarian sistematik yang dilaksanakan oleh pelaksana program dalam kegiatannya sendiri. Misalnya ketika saya dan tim di LSM Jasmine memperoleh program dari lembaga funding di Amerika pada tahun 2006 dan 2010 itu untuk melakukan upaya pencegahan HIV melalui pendekatan perubahan perilaku misalnya gitu kan. Nah, saya dapat melakukan penelitian tindakan. Jadi sekalian kita menjalankan program juga sekalian kita melaksanakan penelitian tindakan. Karena penelitian tindakan ini memiliki tujuan penyempurnaan atau perbaikan dari satu tahap, satu periode ke tahap atau periode berikutnya. Misalnya kan perubahan perilaku itu didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama tadi adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ya kan? Jadi perilaku itu akan berubah jika didasarkan pada tahap berikutnya, aspek sebelumnya, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap. Misalnya saya tertarik kepada produk X, tentu sebelumnya saya paham tentang produk X itu. Saya tahu tentang karakteristik, kekurangan, dan kelebihan dari produk X. Maka muncul sikap, perubahan sikap. Saya pro, tidak setuju, atau setuju. Tertarik untuk memiliki atau tidak tertarik untuk memiliki. Jadi ketertarikan atau sikap seseorang itu terbangun dari pengetahuan. Karena itu 3 aspek ini penting dalam program saya tadi itu, misalnya program pencegahan HIV melalui perubahan perilaku. Oleh karena itu aspek pertama adalah program untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap HIV. Karena itu saya lakukan sosialisasi, saya lakukan diklat, saya lakukan workshop, saya lakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya tentang HIV ini. Ya kepada BPS, kepada stakeholder yang lainnya, terhadap pengurus, terhadap pelanggan, atau kepada masyarakat yang lebih luas, misalnya dengan menggunakan media massa, radio, atau tulisan-tulisan dan sebagainya. Nah, saya kira ini adalah satu penelitian, satu program yang dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian tindakan. Misalnya nanti diukur apakah program yang sudah dilakukan itu memiliki dampak atau tidak terhadap perubahan perilaku pencegahan HIV atau tidak. Nah, itu nanti akan dilakukan perbaikan pada tindakan siklus yang berikutnya. Yang berikutnya penelitian tindakan itu sebetulnya adalah menggabungkan kegiatan penelitian dengan penggunaan hasil penelitian secara timbal balik sehingga membentuk spiral. Jadi dari satu penelitian ke tindakan itu dilakukan pengamatan untuk membuat perubahan yang nyata di program itu. Gambarnya itu seperti ini.
Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi perintahan tindakan itu pada dasarnya adalah penelitian yang bersifat siklus. Yang gambar ini adalah siklus pertama. Siklus yang pertama itu meliputi rencana, tindakan, pengamatan, refleksi. Rencana, tindakan, pengamatan, refleksi. Rencana, tindakan, pengamatan, refleksi. Nah, ini berapa siklus penelitian tindakan idealnya? Tidak ada ketentuan yang secara teoretik ideal siklus tindakan dalam setiap program penelitian. Tergantung dari tingkat yang diukur oleh peneliti, yang diinginkan ukuran oleh peneliti. Misalnya pada periode awal dari program saya pencegahan HIV antara tahun 2006 sampai 2010, tahun pertama misalnya saya ingin mengukur bagaimana tingkat pemahaman komunitas yang jadi sasaran program ini, pengetahuannya terhadap HIV. Maka saya ukur, misalkan saya bikin rencana apa? Program peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap HIV. Dari program itu muncullah banyak kegiatan. Kegiatan sosialisasi, kegiatan workshop, kegiatan diklat, kegiatan pendampingan, kegiatan apalagi ya pendampingan. Nah, dari 4 kegiatan ini setelah dilakukan tindakan, dilaksanakan, diamati berapa persen misalnya pengetahuan yang sudah dibangun oleh sasaran program, ya kan? Dari 4 tindakan tadi itu. Kemudian direfleksikan dari pengamatan, dievaluasi. Baik dari aspek konsep programnya bagaimana, kemudian metodenya dievaluasi juga, direfleksikan apakah metode ini memiliki dampak apa tidak terhadap perubahan pengetahuan kelompok sasaran itu. Apabila dari aspek pengetahuan ini dianggap memiliki kontribusi hanya 70%, sementara yang diharapkan adalah 80%, maka dibikin lagi rencana, program, dan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tadi. Misalkan yang siklus yang pertama hanya 4 kegiatan, ditambah lagi karena sudah memiliki dampak 60%, targetnya 8%, ditambah lagi kegiatan apa? Selain workshop, kemudian sosialisasi, diklat, sama pendampingan. Misalnya dibikin kelompok sukarelawan di setiap komunitas. Kemudian ini diimplementasikan pada tindakan siklus yang kedua. Kemudian diamati dari 5 kegiatan tadi itu, apakah memiliki dampak atau efek terhadap peningkatan pengetahuan komunitas terhadap HIV apa tidak. Diamati, dievaluasi, kemudian direfleksi. Misalnya ternyata pada siklus yang kedua ini peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang HIV ini sudah meningkat menjadi katakanlah 75% dari targetnya 80%. Maka ini tergantung mau peneliti mau ditindaklanjuti apa dianggap cukup dengan beralih kepada rencana berikutnya. Misalnya pengamat dianggap sudah cukup untuk program yang sifatnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan untuk meningkatkan perubahan sikap, ya, perubahan sikap. Bikinlah rencana kegiatan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan seterusnya. Setelah dianggap cukup, baru perilakunya bagaimana, perubahan perilakunya.
apakah sudah mengalami perubahan apa tidak. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ini adalah contoh penelitian tindakan yang levelnya di masyarakat. Berikutnya ada lagi contoh kegiatan penelitian tindakan untuk level kelas, yaitu untuk pembelajaran. Disebut dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang efektif di dalam pembelajaran. Gitu kan? Yang efektif dalam pembelajaran. Atau juga program peningkatan mutu sekolah. Jadi peningkatan mutu sekolah. Perubahan misalnya kan kalian yang pelajaran manajemen MPI, manajemen misalkan. Ini kan bisa melakukan penelitian tindakan yang skupnya, areanya itu adalah sekolah. Sekolah. Misalnya pada sekitar tahun 2007-an ya, 2007-an sampai 2010 itu muncul isu atau gagasan yang dikembangkan oleh UNESCO untuk meningkatkan budaya sekolah bermutu. Yang kemudian dikenal pada waktu itu adalah 3 hal kegiatan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang transparan, program kepemimpinan yang transparan, yang efektif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan, dan ketiga adalah partisipasi masyarakat. Jadi tiga kegiatan, 3 keinginan, harapan, tujuan kegiatan ini dikembangkan dalam satu program yang diimplementasikan oleh sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Pada waktu itu program ini diluncurkan oleh UNESCO bersama penyelenggara pendidikan di tingkat dasar di seluruh Indonesia. Saya pernah mengikuti pelatihannya, dan pada tahun 2004-an, 2000 berikutnya ya, karena program ini sekitar tahun 2000-an insya Allah, maka pada tahun 2004 ya, bukan ya, benar, maksud saya adalah pada tahun 2010-an ya, 2010-an itu saya melakukan penelitian di Tegal Asri, di Belingi. Jadi ini dapat dikembangkan oleh komunitas apa saja penelitian tindakan ini, baik oleh guru di level kelas maupun oleh kepala sekolah di level sekolah, maupun oleh kelompok-kelompok di masyarakat yang memang sedang melakukan pendampingan program tertentu. Begitu ya. Jadi kegiatan yang didanai oleh UNESCO itu menghasilkan 3 kegiatan yang diimplementasikan oleh sekolah-sekolah di sekolah dasar. Pertama adalah dari sisi rencana 3 hal yang menjadi intervensinya. Pertama adalah kepemimpinan pengelolaan sekolah yang transparan. Jadi setiap mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan sampai ke evaluasi, pengelolaan sekolah itu dilakukan secara transparan dan partisipatif. Jadi dulu di era sebelum tahun 2000-an, pengelolaan sekolah itu adalah merupakan otonom dari sekolah. Masyarakat biasanya hanya dilibatkan dalam hal tertentu. Tetapi UNESCO memprakarsai kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif. Partisipatif itu berkembang diasumsikan jika ada transparansi dalam pengelolaan sekolah, baik pengelolaan kepemimpinan maupun manajerial maupun pengelolaan keuangan. Nah, oleh karena itu dimulai dari rencana, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara partisipatif melibatkan seluruh stakeholder sekolah, baik internal maupun eksternal.
Kemudian intervensi yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan tentu mengikuti paradigma berbasis pembelajaran bukan pengajaran, atau siswa aktif. Kalau dulu kan ada siswa aktif, kemudian berorientasi pada siswa, ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, sebetulnya pembelajaran yang dikembang UNESCO, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, itu adalah pembelajaran yang berbasis pada siswa. Siswa itulah yang memiliki otonom untuk mengembangkan proses-proses pembelajaran yang menyenangkan bagi dirinya dan bagi anggota kelasnya. Oleh karena itu dirancanglah berbagai bentuk-bentuk pembelajaran, baik pembelajaran yang berbasis sumber daya yang dimiliki sekolah dan lingkungan masyarakat, atau pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya eksploratif. Jadi mahasiswa yang aktif atau siswa yang aktif untuk mencari data dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilakunya, perubahan perilakunya. Berikutnya adalah aspek yang ketiga yang dikembangkan oleh UNESCO itu, isunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan budaya sekolah yang efektif itu. Jadi ketika ini setelah dilakukan perencanaan, diimplementasikan, diamati, kemudian direfleksikan apakah sudah terpenuhi apa tidak terpenuhi. Asumsi penelitian tindakan ini adalah melalui pengalaman sendiri yang konkret. Jadi orang akan belajar atau kelompok komunitas dapat belajar dan mengembangkan melalui pengalaman sendiri. Jadi kita ini kan sebetulnya dapat melakukan pembelajaran efektif berdasarkan pengalaman kita sendiri misalnya. Atau melalui pengamatan dan refleksi terhadap kejadian atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau kelompok lain. Jadi misalnya meskipun pada tahun 65-an Polman itu mengatakan, hasil risetnya, penelitian mengatakan bahwa school does not travel. Sekolah itu tidak dapat ditiru. Jadi kemajuan sekolah, kebaikan sekolah tertentu itu tidak dapat ditiru oleh sekolah yang lain. Maksudnya dari Polman itu adalah bahwa efektivitas mutu sekolah tertentu itu berkembang dengan baik, tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, karena banyak faktor, sehingga ini yang menyebabkan sulitnya meniru sekolah yang bermutu untuk ditarik kepada sekolah-sekolah tertentu. Tetapi bagaimanapun saya kira tidak 100% penelitian Polman itu benar juga, karena ada juga orang yang dapat mengembangkan model kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, itu juga yang dapat berangkat atau berdasarkan pada pengalaman dari sekolah-sekolah di sekitarnya. Berikutnya adalah melalui pembentukan konsep abstrak dan generalisasi. Konsep abstrak dan generalisasi ini dapat dikembangkan oleh kelompok kecil. Penelitian yang saya lakukan di sekolah di Wlingi, sebelum dia dapat mengembangkan sekolah yang efektif, itu dia pertama kali membentuk tim kecil. Tim kecil ini yang memiliki tugas mengabstraksikan konsep ideal yang dimiliki oleh kepala sekolah menjadi kegiatan-kegiatan atau program-program dan kegiatan yang lebih konkret pada waktu tertentu. Jadi misalnya tim kecil ini ditugasi untuk mengembangkan model-model pengembangan sekolah yang efektif selama kurun waktu 5 tahun. Dengan target tahun pertama di aspek X, target kedua di aspek A, target tahun ketiga di aspek B, keempat di aspek C, dan seterusnya. Jadi saya kira tim kecil atau ada kelompok kecil atau kelompok-kelompok tertentu yang sengaja dibikin oleh kepala sekolah untuk mengembangkan suatu konsep dan program perubahan budaya sekolah yang bermutu itu memiliki peran yang
yang cukup penting. Menguji implikasi dalam situasi yang baru. Jadi penelitian tindakan itu asumsinya adalah menguji implikasi dalam situasi yang baru. Jadi setiap kegiatan, program, dan kegiatan itu dapat diuji. Bagaimana implikasinya, bagaimana dampaknya, efektivitasnya, dan sebagainya. Saya kira itu, saudara, tentang pendalaman yang saya kira dapat memberikan wawasan yang lebih konkret terhadap artikel-artikel yang dibaca sebelumnya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya dan berkomentar di bawah ini, di YouTube ini. Nanti akan saya merespon juga dari link situ. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya tentang isu-isu yang mutakhir yang dapat dilakukan penelitian. Atau isu-isu mutakhir itu dapat dimasukkan sebagai bagian dari objek-objek penelitian. Baik penelitian yang sifatnya penelitian kemasyarakatan, penelitian tindakan atau survei, atau penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tergantung dari style yang dimiliki oleh masing-masing peneliti. Saya kira tema-tema berikutnya itu juga tidak kalah menariknya. Jadi kalau pada pertemuan periode yang pertama kita mendiskusikan tentang bagaimana merubah paradigma kita tentang mata kuliah ini. Kemudian periode yang kedua kalian belajar tentang artikel-artikel itu dalam rangka untuk membentuk wawasan dan pengetahuan dasar, termasuk bagaimana implementasi dari model-model penelitian-penelitian yang sesuai dengan tema-tema yang dikaji di dalam metodologi studi Islam. Sementara isu-isu mutakhir yang akan kita diskusikan pekan berikutnya sampai di akhir semester ini adalah dalam rangka untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada kalian semuanya. Ternyata banyak isu-isu atau objek-objek, tema-tema, fenomena yang dapat kita kaji berdasarkan dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.